Pemirsa ex-Jampitsus Febri Adriansyah tersangka tindak pidana pencucian uang akhirnya melawan. 2 pra-peradilan akan diajukan. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom kuasa hukum Febri Adriansyah, Firman Wijaya, dan mantan Kepala PPATK Yunus Hussein. Selamat malam Pak Firman dan Pak Yunus. Selamat malam Mbak Eva, selamat malam. Selamat malam. Pak Yunus, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dari Pak Firman. Pak Firman, apa dasar ketiadaan predikat crime atau pidana asal membuat penyidik Kejaksaan Agung tidak bisa menetapkan klien Anda sebagai tersangka kasus TPPU? Ya, yang pastinya pertama adalah penanganan kasus Pak Feby ini, mantan Jampitsus ini menimbulkan berbagai kontroversial. Dan banyak sekali versi-versi yang muncul di masyarakat terkait dengan prosedur-prosedur yang diterapkan terhadap beliau. Ini satu soal yang menurut hemat saya begitu mengganggu di dalam sistem peradilan pidana yang fairness. Ya, apalagi menyangkut KUHP yang baru. Ya, tentunya ini kaitan dengan apa yang saya katakan terjadi semacam malpraktek penegakan hukum ya terhadap prosedur yang mestinya ditaati di dalam penanganan kasus Pak Feby. Yang pertama, maka kami lihat sebenarnya bagian dari penting yang selama ini menjadi selebrasi yang selalu muncul adalah bagaimana upaya paksa itu dilakukan oleh penyidik, terutama dalam hal ini Kejaksaan Agung, ya terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Karena sampai hari ini, ya delik pencucian uang atau TPPU itu adalah follow up crime yang mestinya harus ada dulu delik asalnya. Sebenarnya cukup jelas di dalam rasio logis dan rasio legisnya Undang-Undang TPPU termasuk prosedur-prosedur hukumnya. Jadi alangkah tidak disiplin kepada prosedurnya jika upaya-upaya paksa yang dilakukan dalam rangka mengejar target delik TPPU, namun banyak sekali upaya-upaya prosedural yang menurut saya sifatnya adalah unlawfully prosedural. Karena itu sebenarnya terlalu dini upaya paksa seperti penahanan, maka itu bagian yang penting karena bagaimanapun KUHP yang baru itu tentu lebih mengedepankan lagi aspek penghargaan terhadap asasi manusia termasuk aspek fairness. Nah, ketika belum jelas ya relasi antara TPPU dan delik apa yang jumlahnya sedemikian banyak, apakah delik pidana khusus, delik pidana korupsi atau delik pidana lainnya. Nah, ketika ini belum menunjukkan ya penggambaran yang jelas, pembuktian yang boleh dikatakan harus seterang cahaya. Namun cahaya itu belum terlihat sampai hari ini. Bagaimana sesungguhnya dan mana yang disebut sebagai delik asal. Ini yang saya sebut sebenarnya menjadi bagian penting di dalam memastikan mekanisme law prosedur yang harus dilakukan. Jadi substansinya belum terlihat jelas, namun upaya paksanya sudah jauh mendahului kebenaran substansialnya. Kebenaran substansial tanpa didukung kebenaran prosedural, maka tidak akan ada artinya. Cukup banyak ya situasi semacam Miranda Rules ya yang terjadi di Arizona dan kasus-kasus yang lain yang menunjukkan ya problem unfairness proses begitu serius. Maka itu di dalam kitab undang-undang hukum acara yang baru termasuk soal urusan emas dan sejumlah bernilai uang, valuta asing bernilai uang, itu mestinya ya harus dimaknai sebagai hubungan yang jelas antara kejahatan asal dan kejahatan lanjutannya atau TPPU-nya. Tapi sampai hari ini titik terang itu belum ada. Tapi upaya paksa sudah dilakukan. Nah, ini bagian yang pertama yang kami ajukan dalam konteks pra-peradilan. Kemudian yang kedua, sebenarnya sampai di situ dulu, dalam konteks penetapan tersangka. Ini menarik juga. Sampai di situ dulu, Pak Firman. Lembaga. Soal TPPU Anda sampaikan sebagai follow up crime, Pak Yunus, apa iya betul demikian terapan pasal Undang-Undang TPPU harus juga disertai dengan tindak pidana asal? Karena menurut Pak Firman, TPPU adalah follow up crime.
Iya. Jadi sebenarnya dalam TPPU yang penting itu ada hasil kejahatan ya. Tindak pidana asal itu nanti eh, harus dibuktikan terdakwa bahwa asetnya berasal dari sumber yang sah, kalau enggak ada pidana asal. Jadi kalau lihat perumusan pasal 2, 3, 4 itu disebut harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Di penjelasan pasal 69 tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu. Dia independent crime. Contohnya kasus Bahasim Asifi di Jakarta Selatan sudah sampai PK, dia ada sekitar 66 M gitu ya. 1 M korupsi, 66 M TPPU yang namanya stand alone money laundering ya. Bisa independent crime, dia berdiri sendiri, bukan follow up crime. Kalau follow up crime seolah-olah harus ada TPA dulu, baru ada TPPU. Yang penting adalah ada hasil kejahatan itu. Nah, kalau kita lihat KUHP sendiri ya, pasal 123 misalnya mengenai yang bisa disita apa? Ya, barang-barang yang diduga hasil kejahatan yang tidak diketahui pemiliknya. Kalau terkait dengan penahanan ya banyak alasan di pasal 100 KUHP dipenuhi. Misalnya dikhawatirkan si terdakwa Pak Yunus, baik, itu ada sambil indikasi memperbaiki. hasil tindak pidana ya Oke. bisa maju ke TPPU. Baik, sambil memperbaiki jaringan komunikasi dengan Pak Yunus, sampai di poin yang tadi disampaikan oleh Pak Yunus, TPPU adalah independent crime, yang penting ada hasil kejahatan itu. Tanggapan Anda, Pak Firman? Saya tentu sangat menghargai pandangan Bang Yunus, walaupun sebenarnya apa yang disebut dengan independence crime, rasa-rasanya tidak mungkin ada. Karena delik ini adalah delik berpasangan. Kenapa sebuah objek tertentu bisa dikatakan hasil tindak pidana, sementara tidak bisa diketahui apa tindak pidananya, yang mana tindak pidananya. Nah, ini prinsip koneksitas yang harus causa and effect. Jadi kalau ada orang melakukan kejahatan, ada efeknya, ya. Kemudian ada hasilnya. Nah, sekarang kemudian mau diambil ujungnya. Oke, diambil ujungnya dengan pasal 69. Tapi pertanyaan kemudian ada pasal 74, ya, yang dalam penjelasannya tegas mengatakan ini sebenarnya kita perlu membacanya itu dalam satu rangkaian proses. Jadi tidak mungkin ya satu objek atau kemudian di state begitu aja ini hasil kejahatan tanpa bisa diklarifikasi kejahatannya apa. Nah, inilah yang saya katakan dalam konteks KUHP yang baru, ya, perlunya konfirmasi, perlunya ya autentikasi, perlunya mengukur relevansi, akurasi antara bukti dengan faktanya, fakta kejahatannya. Jika ini tidak, ya menurut hemat saya, ya ini semacam imajinasi saja. Ya, bagaimana mungkin membuktikan ini sebagai hasil kejahatan, sementara status kejahatan yang sebenarnya itu apa belum diketahui sampai hari ini. Nah, yang menjadi persoalan adalah boleh kita melakukan semacam pendekatan prejudice, ya, prasangka. Tapi prasangka itu memang dalam proses pidana selalu ada dimulai dengan prasangka-prasangka. Namun prasangka itu harus didasari bukti. Bahkan prasangka-prasangka itu tidak boleh melampaui pembuktiannya. Nah, hari ini, sampai hari ini, ya, tim advokasi termasuk saya dalam melakukan observasi, katakanlah begitu karena masih baru, belum menemukan ya hubungan ini sebagai pembuktian yang accurable, ya, yang tadi saya katakan tingkat akurasi, ya, apalagi relevansinya, ya, kaitan dengan tindak pidana. Maka itu pertanyaan besarnya itu tindak pidana apa? Baik. Kalau meliputi sebentar Mbak Eva, kalau mencermati pandangan investigator yang ternama, ya, yang merumuskan 5W plus 1H. What's yang pertama? Apa sih sesungguhnya yang terjadi? Itu sampai hari ini belum ada jawaban. Baru kemudian where, when, ya, kapan, di mana, ya, tindak pidana itu dilakukan. Ini sampai kemudian apa yang disebut sebagai 5W plus how. Itu bagaimana peristiwa itu terjadi. Nah, ini ini pendekatan kausat lir antara peristiwa biasa atau peristiwa hukum, peristiwa hukum apa, ini semua belum ada jawaban. Baik, Pak Firman. Sehingga bagi kami pertanyaannya, kenapa kemudian
dilakukan on detention atau penahanan. Nah inilah yang kami khawatirkan. Jangan sampai penggunaan instrumen-instrumen ini melampaui ya batas-batas rasionalnya. Jadi yang saya selain katakan soal melampaui penahanan, batas Pak Firman, rasionalnya, termasuk apa yang disebut sebagai exclusionary rules. Ada suatu objek, apapun bentuknya, termasuk yang bernilai ekonomis, sepanjang belum bisa ditetapkan statusnya apa, maka kita tidak mungkin mempertahankan prejudice itu atau prasangka-prasangka itu. Ya, baik, sampai di situ dulu ya Pak Firman, nanti kita akan lanjutkan kembali pada asumsi. Ya, kita apalagi lanjutkan kembali usai asumsi jeda. itu tidak didukung dengan bukti. Kita lanjutkan kembali usai jeda Pak Firman dan Pak Yunus. Sesaat lagi kami akan kembali tentang poin keberatan penggeledahan dan penyitaan aset ya. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Prime Time News. Anda masih bersama kami di Prime Time News, masih bergabung Pak Firman dan Pak Yunus, masih menjadi perdebatan ya terkait dengan perlu tidaknya tindak pidana asal untuk menjerat dengan pasal TPPU. Pak Yunus, lalu bagaimana membuktikan ada tidaknya tindak pidana asal atau predicate crime? Jadi Mbak Eva, Pak Yunus, silakan Pak Yunus. Halo. Jadi kan pasal 69 secara normatif menyebutkan tidak wajib dibentuk terlebih dahulu. Pasal 75 bilang kalau penyidik tindak pidana asal menemukan TPPU diminta digabungkan, dilaporkan ke PPATK. Nggak diminta membuktikan, tidak ada. Pasal 77 menyatakan terdakwalah yang wajib membuktikan aset yang disita itu berasal dari sumber yang sah atau tidak. Kalau kita lihat di banyak negara, lihat standar internasional, lihat jurisprudensi, tidak ada minta tidak pidana asal itu dibuktikan dulu, tidak ada. Sudah terlalu kesiangan kita membahas itu. Indikasi saja dengan indirect burden of proofs, misalnya dengan pendekatan net worth analysis misalnya, melihat pendapatan dan pengeluaran yang tidak seimbang, diduga ada sumber yang tidak sah. Mulailah penyidikan TPPU. Nah, nanti dia buktikan di pengadilan. Benar ini punya siapa? Kalau dia bilang punya orang, orang tuh panggil. Siapa orang yang ngaku-ngaku, yang dianggap mempunyai? Semuanya harus dibuktikan. Jangan dibiarkan pembuktian terbalik itu. Harus diverifikasi dan di-counter oleh jaksa penuntut umum gitu. Baik, dengan pembuktian terbalik ya. Ya, saya ingin kembali lagi ke Pak Firman. Ada poin keberatan tentang penggeledahan dan penyitaan aset. Dan kalau aset-aset itu bukan punya Pak Febri, kenapa pihak Anda, Pak Firman, mengajukan sebagai poin keberatan ke pra-peradilan? Ya, jadi menyambung apa yang disampaikan. Silakan Bang Unus atau saya dulu. Pak Firman, silakan. Silakan. Ya Pak. Jadi sebenarnya kan kalau tadi disampaikan ada model pembuktian yang shifting burden proof yang disebut sebagai pembuktian terbalik. Tapi dalam amatan kami sebenarnya sebelum indirect evidence tadi atau circumstantial evidence tadi mestinya masih ada ya proses awal dulu ya mengidentifikasi mengkonfirmasi betul tidak ada orang yang memiliki harta ini. Kan prosesnya belum ada penentuan status bahwa tidak diketahui, belum. Ini masih dalam rangkaian prosedural pencarian 5W+1H tadi. Apa sih sesungguhnya yang terjadi? Siapa? Yang kedua itu siapa sesungguhnya pemilih? Jadi belum pada tahap itu Mbak Eva, Bang Yunus. Jadi, tetapi kemudian terjadi lompatan prosedural, ya belum diketahui pasti siapa pemiliknya dan siapa sebenarnya, apa peristiwa yang sebenarnya terjadi, upaya paksa penahanan itu dilakukan. Ini yang sejatinya menjadi persoalan. Belum lagi ada satu persoalan yang cukup serius. Satu orang kemudian ditetapkan dengan dua penetapan tersangka. Ini menurut saya bagian dari apa yang disebut sebagai pelanggaran hukum yang serius, unlawfully prosedural, ya prosedur yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Bahkan pelanggaran hak asasi manusianya akan makin terlihat. Substansi perkaranya belum jelas kok kemudian ada upaya paksa yang lain. Nah, jadi saya ingin mengatakan tidak mungkin ada tindak pidana TPPU tanpa ada tindak pidana asalnya. Semua itu ada asbabun nusulnya, ada asal usulnya. Ini yang memang penting. Maka saya berharap sebenarnya jangan terburu-buru. Ini yang kami sesalkan kemudian kenapa tindakan eksesif itu dilakukan. Toh Pak Feby masih kooperatif
ya menjalani semua pemeriksaan yang ada. Nah karena itu sebenarnya demonstratif eviden yang muncul sekarang ini ya ditunjuk-tunjukkan buktinya. Padahal ya prinsip kausalitasnya belum selesai, masih diuji. Nah karena itu menurut saya demonstratif eviden ini lebih, saya katakan tadi, lebih besar unsur prejudisnya, prasangkanya. Nah kalau ini tidak didukung oleh bukti, maka prasangka-prasangka ini menjadi prasangka yang hangus. Jadi ada semacam konsep mengatakan, ya kalau satu prejudis atau satu persangkaan tanpa didukung oleh pembuktian, maka prasangka itu akan hangus. Ya, ini sebenarnya bagian awal yang menjadi semangat untuk menjaga fair trial atau fairness. Saya setuju tadi Bang Yunus sampaikan itu, ada beberapa jurisprudensi yang terjadi di beberapa negara. Tetapi Bang, di dalam undang-undang TPP itu, sekalipun dia penjelasan, ya, tetapi sebenarnya itu adalah semacam guideline norm, ya, bahwa atau adresat norm bahwa setiap dugaan menyangkut adanya tindak pidana pencucian uang, ya, di situ kalimatnya imperatif, wajib, ya, dibuktikan. Penjelasan pasal berapa itu? 74, nggak ada. 74 itu mengenai penyidik. Saya ahli waktu mengajukan judicial review ke MK. Kita dulu penyidiknya Undang-Undang 8 2010 hanya 6 saya, polisi, jaksa, KPK, pajak, bea cukai dan BNN. Itu kita buka, itu tidak ada bicara soal tidak wajib terlebih dahulu, tidak ada itu, ngarang-ngarang aja itu. Ada Bang, Abang buka dulu penyidik. Pasal 7, penjelasan pasal 74 Bang. Udah dihapus penjelasan itu, udah dihapus. Tidak Bang, dengan saya tahu bahwa itu diuji di Mahkamah Konstitusi, tidak Bang, masih ada, masih existing pasal itu Bang. Ya, putusan MK menghapus penjelasan pasal 74. Saya yang sebagai ahlinya waktu itu, kenapa kok nggak bisa beda sama Anda? Saya ahlinya, saya mengatur permohonan uji material itu dengan KKP pemohon, kemudian KLHK. Penjelasan sudah hapus pasal 74, boleh dilihat. Coba Anda lihat, siapa aja boleh lihat. Jadi di dalam residensinya itu Bang, pertimbangan itu menegaskan bahwa ada prinsip yang secara obligatif, imperatif yang harus dilakukan. Ini bukan soal penyidiknya ya Bang, tetapi bahwa jika ini menggunakan pasal TPU maka harus, ya ini rasiologisnya Bang, di samping rasiologisnya gitu. 74 mengenai penyidik, 74 mengenai penyidik, penjelasan udah dihapus. Coba lihat kalau nggak percaya. Anda sebagai lawyer harusnya menguasai itu masalah-masalah ini gitu. Saya membaca pertimbangannya juga Bang. Ada rasidensinya seperti itu. Oh tidak Bang, pertimbangan itu adalah bagian penting juga. Dari pasalnya ada, Anda nggak baca gimana? Penjelasan. Ya Bang, saya membaca rasidensi dari saya putusan sebagai ahlinya. Iya, itu namanya. Tapi kan saya baca juga putusannya Bang. Jadi begini, sebenarnya, ya Bang. Nah, pada konteks itu, sebenarnya sampai hari ini pun, secara legal mechanism, beberapa putusan juga nanti akan kami lampirkan dalam proses peradilan. Ada ya presidensial yang sudah dilakukan oleh dunia peradilan, ya beberapa putusan mengatakan harus dibuktikan dulu dari asal. Nah ini menurut saya, ya Bang, ada beberapa putusan yang sebenarnya bagian dari pembuktian yang kami sampaikan nanti dalam pra peradilannya. Tapi yang pasti kami ingin menjelaskan, jadi katakanlah penadahan Bang. Iya, itu kan yang tidak masuk dalam tindak pidana korupsi misalnya. Ini kan yang jadi soal. Nah, itu adalah bagian juga yang kami tadi sampaikan. Apa delik asalnya? Dia independent crime sama dengan penadahan kurang lebih kalau mau disederhanakan. Kalau jangan dianggap berpasangan, tidak ada berpasangan, delik itu nggak ada berpasangan. Dia bisa stand alone crime. Ya, tapi kan tidak mungkin Bang. 25 jenis tindak pidana sudah disebut. Ditambah lagi penjelasan 4 pasal lagi ya, 4 dan 5 pasal. 25, semua jenis 26 dan dibuka. Ya 26 ditambah. Ya. Nah, itu kan menunjukkan kenapa kemudian ada detailing ya, tindak pidana asal. Kalau itu tidak punya korelasi penting di dalam pembuktian TPPU. Jadi menurut kami harta itu berasal dari pidana itu, harta kekayaannya harus ada. Itu yang disebut di pasal 2, 3, 4, 5 itu pas harta. Kami sudah tangkap poinnya Pak Yunus maupun Pak Firman. Kalau menurut Pak Yunus, TPPU adalah independent crime, tapi menurut Pak Firman adalah follow up crime. Singkat saja terakhir Pak Yunus, peluang Febri Adriansyah untuk menang pra peradilan. Ya dia boleh saja berhak untuk mengajukan pra peradilan ya Febri.
Tapi kalau saya lihat penahanan ada diatur di pasal 100 ya, alasan ke-8, kalau dianggap tersangka bisa mempengaruhi saksi-saksi bisa ditahan. Ada 8 alasan. Kemudian mengenai penyitaan pasal 123 yang huruf H menyebutkan kalau barang yang diduga hasil tindak pidana seperti emas, uang dan segala macam tidak ketahuan pemiliknya, kalau bisa disita, bisa. Nanti dia yang buktikan si Febri ini di pengadilan punya siapa itu barang. Tapi disita tuh bisa sekali, KUHP jelas sekali. Tolong lihat pasal 123 untuk penyitaan, pasal 100 untuk penahanan yang bersangkutan. Jadi menurut saya silahkan mengajukan, nanti bisa diulang lagi penyidikan kalau itu katakanlah dikabulkanlah permohonan dia misalnya, masih bisa diulang sepanjang ada bukti permulaan yang cukup bisa maju terus. Baik, silakan diajukan ke pra-peradilan ya. Terima kasih, waktu kita sudah habis. Terima kasih Pak Yunus dan Bang Firman sudah bergabung bersama kami. Sebenarnya Singkat saja terakhir. Atau prinsip fair trial itu, Mbak Eva, saya justru mengutip apa yang disampaikan Bang Yunus. Jadi jangan kemudian ya karena memburu target sesuatu kemudian segala cara dilakukan. Ya, legal prosedural itu penting untuk menentukan benar tidaknya proses hukum. Maka kalau ini terjadi kemudian putusan pra peradilan itu kemudian mengulang proses penyidikan, berarti betul ada fakta pelanggaran prosedur hukum yang serius, pelanggaran Kitab Undang-Undang Hukum Acara yang membuat sangkaan tuduhan, penetapan tersangka dan upaya paksa menjadi tidak sah. Kira-kira itu. Terima kasih Pak Firman dan Pak Yunus sudah bergabung bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.